معاشر المسلمين رحمكم الله، أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبتان فيها مقام الركعتين من الفرض، فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا الحمد لله
الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم وبين لنا صراطك المستقيم ويسر مقاصد المطيعين في صدقهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد الأمين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين المنتجبين وأتباعه وكل من جاهد في سبيل الشريعة إلى يوم الدين. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa terus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah Allah dan sungguh-sungguh menjauhi segala larangan Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merapat dan mendekat kepada beliau, sehingga upaya kita menanam di dunia ini dapat menuai hal-hal yang baik di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, Islam mencapai kejayaannya pada masa Bani Abbasiyah, khususnya pada pemerintahan Harun al-Rashid. Saat itu Islam menjadi pusat rujukan dunia. Eropa, Amerika berkiblat kepada Islam. Tidak saja ditandai dengan luasnya daerah di bawah kendali Islam, tetapi juga ditandai dengan derasnya produktivitasnya umat Islam di dalam keilmuan. Karya-karya dalam bidang peradaban, filsafat, ekonomi, budaya, saintek dan lain sebagainya terus bergulir secara deras, sehingga Islam betul-betul mencapai puncak kejayaan pada saat itu. Kalau kita runut, kalau kita lihat apa yang menjadi faktor bagi kejayaan umat Islam pada saat itu, ada 3 hal yang menjadi pilar utama. Yang pertama adalah ketinggian akhlakul karimah yang ditampilkan oleh umat Islam di berbagai tempat. Kemudian yang kedua adalah dalamnya dan luasnya ilmu pengetahuan yang dikuasai oleh umat Islam. Dan yang ketiga adalah kokohnya persatuan umat Islam. Bukan tidak ada perbedaan faham. Saat itu perbedaan faham sudah banyak terjadi, tapi perbedaan faham tidak menjadikan mereka bercerai-berai. Perbedaan pemahaman, perbedaan pikiran, bahkan perbedaan ideologi tidak menjadikan mereka berseteru satu sama lain. Inilah yang menjadi faktor penting umat Islam mencapai puncak kejayaan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian semua berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai, sinergi satu sama lain. Umat Islam ibarat bangunan yang satu harus menguatkan yang lain. Yashuddu ba'duhum ba'dha. Bahkan apabila kita melihat perselisihan di antara umat Islam, kita harus tampil di depan sebagai pencari jalan keluar, karena sesungguhnya di antara kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Kita tampil sebagai pemberi solusi,
Kita tampil sebagai pencari jalan keluar agar satu sama lain kembali terjadi silaturahim, silaturruh di antara sesama. Inilah yang membuat umat Islam kuat. Kita tahu bahwa tidak pernah ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak pernah ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak pernah ada persatuan tanpa toleransi. Dan tidak ada toleransi tanpa jiwa yang besar. Mari kita bangun jiwa yang besar, jiwa yang lapang dalam beragama. Karena dengan itu justru muncul kemudian silaturahim di antara sesama. Muncul toleransi di antara sesama. Toleransi melahirkan persatuan. Persatuan melahirkan kekuatan, dan hanya kekuatan yang melahirkan kemenangan. Kalau kita ingin kembali kepada apa yang disabdakan Rasulullah bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, maka tidak bisa kita tinggalkan tiga pilar utama ini: ketinggian akhlak, keluasan ilmu pengetahuan, dan kekokohan persatuan di antara kaum muslimin. Hadirin yang dimuliakan Allah, seandainya Allah ingin membuat kita monolitik, seandainya Allah ingin membuat kita satu faham, satu aliran, satu perasaan, satu kaum, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Walau syaa la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Andai Allah ingin menjadikan kita umat yang sama, pemikirannya sama, fahamnya sama, ideologinya sama, itu sangat mudah. Tetapi Allah sengaja membuat kita beraneka ragam. Allah sengaja membuat kita bermacam-macam agar satu sama lain saling berlomba dalam kebaikan. Perbedaan pemikiran di antara kita bukan alibi, bukan alasan untuk kita berpecah belah. Justru dengan perbedaan-perbedaan itulah umat Islam terdorong, termotivasi untuk fastabiqul khairat. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran menggunakan istilah min abwabil mutafarriqah, min abwabim mutafarriqah, bukan min babin wahidah, ketika melukiskan saudara-saudara Nabi Yusuf untuk memasuki Mesir. Jangan masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari berbagai pintu yang beragam. Itu artinya bahwa persatuan menjadi yang nomor satu. Kita bisa meninggalkan perbedaan sesaat untuk kita bersatu demi ketinggian umat Islam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ini yang dalam bahasa sekarang disebut sebagai sinergi. Harus ada sinergi di antara umat Islam agar kita kembali kuat, agar kita tidak dipermainkan oleh orang-orang di luar Islam. Saat ini umat Islam dipecah belah di mana-mana, sehingga meskipun jumlahnya banyak, tetapi kemudian kualitasnya, mutunya tidak seintegral dulu lagi. Ini yang harus menjadi kesadaran kita bersama, bahwa untuk kembali mencapai kejayaan, persatuan menjadi kata kunci. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah meaningful, kebermaknaan kehadiran umat Islam. Islam dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan makna, untuk memberikan rahmah bagi sekalian alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Inna arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan lain sebagainya. Untuk memberikan makna, sehingga kehadiran kita betul-betul bermakna bagi yang lain, tidak saja bagi umat Islam, tetapi juga bagi di luar Islam. Kebermaknaan inilah yang hari-hari ini mengalami krisis yang mendalam. Kebermaknaan inilah yang hari-hari ini mengalami kemerosotan yang sangat besar. Kewajiban kita semua adalah mengembalikan marwah, mengembalikan makna umat Islam di tengah-tengah masyarakatnya. Kesadaran individual, kesadaran kelompok, bahwa kita harus memberikan makna yang besar bagi kemanusiaan, bagi agama, bagi masyarakat, dan sebagainya, merupakan sebuah niscaya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian tentu saja yang ketiga adalah adaptability, kemampuan beradaptasi dengan dinamika peradaban yang terus berkembang.
Zaman dulu adalah zaman dulu, tetapi spiritnya kita ambil dengan model pendekatan yang baru. Pendekatan harus berubah setiap saat sesuai dengan tuntutan masyarakat yang berkembang sesuai dengan zamannya. Dinamika kehidupan, perubahan kehidupan terus berkembang pesat. Maka kemudian Islam harus mengupdate, harus selalu memperbaharui setiap saat perkembangan-perkembangan itu. Kalau tidak, maka kita akan ditinggal oleh tradisi, oleh kereta peradaban. Di mana-mana Islam harus menjadi lokomotif utama, harus menjadi pemuka di dalam dinamika kehidupan ini. Itulah yang kemudian kenapa banyak hadis dimulai dengan sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun ala ummati. Itu maksudnya agar kita bisa memprediksi apa-apa yang kemungkinan akan datang, kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemampuan prediktif, kemampuan melihat kecenderungan masa depan harus dikuasai oleh umat Islam. Orang-orang salaf dulu, orang-orang terdahulu kita dulu, mbah-mbah kita dulu menyebutnya sebagai mukasyafah. Kemampuan untuk melihat apa yang belum terlihat oleh orang lain. Kemampuan melihat behind, sesuatu yang tersembunyi, yang dalam ilmu sekarang disebut sebagai thinkable dan unthinkable. Kemampuan berpikir yang belum difikirkan oleh orang lain. Kemampuan melihat yang belum dilihat oleh orang lain. Islam adalah basisnya yang seperti itu. Adaptability. Kemudian yang keempat, pintu selanjutnya dari tiga itu adalah responsibility. Tanggung jawab kita terhadap keumatan, tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Kehadiran kita tentu saja tidak saja bertanggung jawab secara individual, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial. Makanya kalau disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, itu sebetulnya Allah menegaskan bahwa tanggung jawab kita semua bukan hanya tanggung jawab pribadi, tapi juga tanggung jawab keluarga dan tanggung jawab sosial. Bukan hanya kita yang digiring untuk masuk surga, tapi kita juga menggiring masyarakat banyak untuk sama-sama ke surga. Itulah tanggung jawab yang sebenarnya yang ada pada setiap individu umat Islam. Dan yang terakhir adalah treasure. Treasure itu adalah kemanfaatan. Kalau meaningful itu kebermaknaan, tapi kalau treasure ini adalah kemanfaatan. Bukankah kita sering mendengar bahwa manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat pada yang lain? Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk terus berdakwah pribadi dan sosial, mengajak semuanya mendekat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, sehingga akhirnya menjadi orang-orang yang husnul khatimah, yang senantiasa mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Amin. Allahumma amin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم إنه هو السميع العليم. اللهم صل وسلم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا نبينا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله وداوموا الصلاة على خير الأنام، فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وفرق جميع الكفر برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، الله يعلم ما تصنعون.